Penjualan mobil menjadi salah satu indikator penting dalam meneropong arah perekonomian suatu negara. Ketika penjualan mobil masih tiarap, sulit berharap prospek ekonomi akan cerah, termasuk di Indonesia. Nah, pemerintah mengajukan relaksasi pajak pembelian baru sebesar 0% untuk menstimulus lesunya pasar otomotif selama masa pandemi. Lebih lengkap kami ulas dalam menunggu pajak mobil baru 0% berikut ini. Kita lihat yang pertama. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengaku sudah mengajukan rencana relaksasi bebas pajak 0% hingga Desember 2020 untuk setiap pembelian mobil baru kepada Kementerian Keuangan. Nah, usulan itu disampaikan sejak Kamis pekan lalu pada Rakornas di Kadin. Nah, kita lihat lebih detail pernyataan dari Menperin Agus Gumiwang. Dia mengatakan industri otomotif punya banyak turunan. Ada tier pertama, ada tier kedua sehingga perlu perhatian agar daya beli masyarakat meningkat. Relaksasi pajak bisa diterapkan sehingga bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur terutama di bidang otomotif. Nah, sebelumnya relaksasi pajak pembelian mobil baru ini juga sempat digaungkan oleh salah satu pelaku industri otomotif. Jadi menurut Direktur Administrasi Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Bob Azam seperti ini adalah beliau mengharapkan ada tax deduction untuk stimulus daya beli. Tax deduction ini tidak hanya mengurangi pendapatan pemerintah, harapannya ada di pajak daerah. Kalau pajak bisa diturunkan, maka penjualan juga bisa naik. Nah, lantas seperti apa kinerja otomotif selama masa pandemi ini? Kita juga akan lihat di slide berikutnya. Realisasi penjualan retail otomotif nasional sepanjang Januari hingga Agustus turun 46,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Berdasarkan data Gaikindo, kita lihat total kumulatif penjualan retail otomotif nasional 8 bulan pertama tahun ini menyentuh angka 364.043 unit. Nah, ini jauh berbeda dengan 8 bulan pertama tahun lalu yang mampu tumbuh hingga 679.000 unit lebih. Nah, sementara untuk penjualan dari publik ke dealer ataupun wholesale ini bahkan jatuh lebih dalam lagi sebesar 51,3% secara tahunan dari 664.134 pada tahun lalu menjadi 323.507 unit pada tahun ini. Nah, kendati demikian kinerja industri otomotif ini memang sudah mulai menunjukkan ada geliat secara bertahap. Dibandingkan pada bulan Juli, penjualan retail mobil pada bulan Agustus telah tumbuh 5,2%. Sementara yang wholesale ini naik 47,5%. Nah, meski terlihat ada pemulihan, tetapi kita sebenarnya memang tidak bisa menutup mata karena penjualan otomotif pada bulan Agustus 2020 ini masih terpaut jauh dari tahun lalu karena ada penurunan sekitar 58% secara tahunan. Nah, jadi usulan relaksasi pajak diharapkan memang mampu bisa mendorong pemulihan daya beli otomotif. Apa saja sih pajak yang harus dibayar konsumen ketika membeli mobil baru? Kita juga akan lihat di slide berikutnya. Selama ini saat pembelian mobil baru ada beban pajak yang harus ditanggung pembeli. Yang pertama adalah bea balik nama kendaraan atau BBNKB sebesar 12,5% dari harga kendaraan tergantung provinsi masing-masing yang nantinya pajak ini akan masuk ke dalam pendapatan daerah. Nah, kedua ada PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah yang menjadi ranahnya pemerintah pusat. Nah, kita tahu ya ada jenis-jenis mobil, ada yang CKD atau CKD, completely knockdown, ataupun kendaraan rakitan dalam negeri yang komponennya ini kemudian diimpor terpisah, dan juga ada tipe jenis lain yaitu CBU, completely built up, atau mobil rakitan yang diimpor secara utuh dari luar negeri. Nah, untuk PPNBM di sini ini disamaratakan dan range-nya ini dari 15 hingga 70% sampai ada maksimalnya itu yang paling tinggi 125%. Kita lihat ya secara rinci. Jadi mulai dari mobil 1.500 cc ini akan dikenai pajak 30%, sedangkan di atas 1.500 hingga 3.000 cc ini akan dikenakan 40%, dan yang tingkat paling atas di atas 3.000 cc akan dikenakan 125%. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, jadi harapan dari salah satu pelaku industri otomotif adalah adanya tax deduction di pajak daerah, yang artinya kemungkinan besar ini merupakan penghapusan pajak dari BBNKB. Nah, seperti apa sih realisasi terakhirnya kita juga akan lihat di slide berikutnya.
Jadi sejak tahun 2019 pemerintah menerapkan Perda nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan Perda nomor 9 tahun 2010 tentang BBNKB. Nah, karena alasan utamanya adalah mengurangi kemacetan. Aturan baru ini diterapkan di kota-kota besar yang cukup tinggi trafik kemacetannya seperti ada Jakarta, kemudian ada Bandung, Yogyakarta, dan juga ada kota-kota lainnya. Nah, akhirnya BBNKB ini dinaikkan tarifnya dari sebelumnya adalah 10% menjadi 12,5%. Sehingga pembeli kendaraan baru ini mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk membeli kendaraan baru. Nah, kita lihat ya bagaimana realisasi penerimaan BBNKB pada tahun 2019 di beberapa provinsi berikut ini. Kami ambil contoh dari 3 provinsi besar di Kepulauan Jawa. Nah, jadi yang pertama ada DKI Jakarta, ini terrealisasi 5,4 triliun dari target 5,65 triliun. Kemudian ada Jawa Timur melampaui target 112,7% sebesar 4,2 triliun dari target awalnya 3,75 triliun. Kemudian ada juga Jawa Tengah, realisasinya kurang sedikit saja 0,2%, 3,41 triliun dari target awalnya 3,43 triliun. Sementara kita tahu nih ternyata masih banyak lagi beberapa provinsi seperti Banten, Jawa Barat hingga Bali dan juga lain-lainnya yang ternyata sudah mengeluarkan kebijakan relaksasi bebas BBNKB sejak beberapa bulan silam. Nah, di tengah lesunya daya beli otomotif tanah air, apakah relaksasi pajak 0% atau pajak BBNKB yang berkontribusi bagi pendapatan daerah ini akan benar-benar terrealisasi semata-mata demi menggenjot pembelian otomotif baru di seluruh wilayah? Nah, apakah ini juga akan segera disetujui oleh Kementerian Keuangan? Tentu saja kita nantikan bersama.